Oke guys, kembali lagi dengan saya Vinek PR. Di video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari manhwa Eternal God Emperor part ke-15. Sorry banget kalau lama nggak sempat upload karena ya kemarin lagi ada kesibukan. Jadi barangkali jika kalian lupa dengan alur ceritanya, saya sarankan buat tonton lagi aja video-video part sebelumnya. Atau mungkin kalau ada saran judul lain juga boleh tulis aja di kolom komentar. Dan oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita akan langsung masuk saja ke alur ceritanya. Oke, sebelumnya tepat sesaat setelah sampai di Akademi Bank Bela Diri, Ruo-chan sudah terlibat masalah dengan pangeran kerajaan bundar bernama Huoxing. Oleh karenanya, Ruo-chan bahkan sampai harus menerima tawaran kerjasama dari Xixian yang sejatinya adalah seorang asasin dari pasar gelap. Bagaimanapun waktu cepat berlalu setelah kejadian tersebut. Di keesokan harinya ujian masuk akademi dimulai. Jelas saja ada banyak peserta dari berbagai kerajaan berkumpul di sana, di mana salah satunya adalah Ruo-chan yang berdiri tepat di sebelah Cheng Feng dalam keadaan tercengang. Singkatnya, keduanya sama-sama penasaran tentang jubah apa yang akan mereka dapatkan nanti jika berhasil masuk ke akademi. Mengesampingkan itu, seorang tetua akademi pun kemudian memberikan pengumuman tentang aturan ujian masuknya. Ujiannya sendiri dibagi menjadi dua babak, yang mana pertama adalah berburu binatang buas dan yang kedua adalah ujian di menara bela diri. Poin akan diakumulasikan dari dua babak tersebut dan 120 peserta yang mendapatkan nilai teratas akan diterima menjadi murid akademi. Adapun syarat kelulusan yang digunakan dalam ujian berburu binatang iblis cukup bervariasi bergantung pada tingkat kultivasinya. Alam hitam tingkat 1 atau tingkat awal harus membunuh 5 binatang iblis tingkat 2, sedangkan tingkat 2 harus membunuh 10 binatang iblis, tingkat 3 harus membunuh 20, sedangkan tingkat 4 harus membunuh 40, dan tingkat 5 harus membunuh 80 ekor. Intinya adalah semakin tinggi kultivasi maka syarat kelulusannya menjadi lebih tinggi. Adapun binatang buas tingkat 2 ini sendiri juga dibagi menjadi 3, yaitu golongan rendah, menengah, dan golongan tinggi. Membunuh 1 ekor golongan rendah akan dianggap bunuh 1 ekor, sedangkan golongan menengah akan dianggap membunuh 5 ekor dan golongan tinggi akan dianggap 20 ekor. Begitulah kurang lebih aturan dalam ujian babak pertama, yang mana itu membuat Ruo-chan nampak terkejut karena menurutnya binatang buas golongan tinggi itu terlalu kuat untuk seorang kultivator alam hitam. Dia takut jika seluruh peserta akan mati jika sampai bertemu dengannya. Hal yang sama juga dirasakan oleh banyak peserta lainnya karena ternyata bahkan tingkat menengah saja sudah sangat sulit untuk dihadapi. Jelas saja kepanikan menyebar begitu cepat, bahkan tak sedikit peserta khususnya para gadis langsung ingin menyerah karena merasa ujian masuk akademi bela diri itu terlalu kejam. Melihat itu, Cheng Feng pun kemudian langsung berusaha menenangkan suasana karena dia tahu jika peluang bertemu dengan binatang buas tingkat tinggi itu cukuplah rendah. Area hutan Omenrit tempat ujiannya itu cukuplah luas, jadi mungkin seperti binatang buas tingkat tinggi hanya ada di area terdalamnya. Kepanikan pun semakin mereda setelahnya karena ternyata para peserta juga dibekali bola unicorn yang dapat digunakan saat dalam keadaan bahaya, meski itu artinya menyerah dalam ujian. Ujian babak pertama akan berlangsung selama 3 hari dan setelah semua pengumuman panjang tersebut, ujian pun dimulai diikuti dengan suara sorak para peserta. Terlihat Ruo-chan tersenyum seperti dia sangat menantikan ujian tersebut. Begitu juga dengan Pangeran Huoxing dari kerajaan bundar yang langsung memberikan instruksi pada para pengikutnya. Dia menyuruh orang-orang kerajaannya untuk membunuh setiap orang dari kerajaan Junwu jika bertemu, bahkan menawarkan hadiah pil obat kelas 2 sebagai hadiah bagi yang berhasil. Dan khusus untuk yang berhasil membunuh Ruo-chan adalah senjata kelas atas. Apapun itu juga, seluruh peserta kemudian langsung bergegas menuju hutan Omenrit. Ruo-chan berjalan bersamaan dengan Xixian yang terlihat seperti tidak terlalu peduli dengan ujiannya. Xixian sendiri berada di tingkat 4 alam hitam sehingga dia perlu membunuh 40 ekor supaya dapat lulus ujian. Karena penasaran, Ruo-chan pun bertanya tentang mengapa begitu santai dan Xixian pun menjawab itu karena menurutnya membunuh orang-orang kerajaan bundar dan merampok buruan mereka lebihlah efektif daripada berburu sendiri. Mereka pun terus lanjut berjalan hingga akhirnya Xixian menginjak sebuah dedaunan. Tiba-tiba dia berhenti dan kemudian mengambil salah satunya. Dia pun kemudian mengendus-endus dedaunan tersebut dan memberitahu Ruo-chan jika dia menemukan bekas aroma peserta dari kerajaan bundar sekitar 15 menit yang lalu di daun tersebut. Mendengar itu pun jelas saja Ruo-chan cukup tercengang. Dia kemudian bertanya bagaimana bisa Xixian dapat langsung mengenali aroma orang-orang dari kerajaan bundar. Xixian pun kemudian menjawab jika itu ternyata adalah karena semalam dia sudah menyusup ke penginapan orang-orang kerajaan bundar dan menghafal total 667 bau dari mereka. Ruo-chan pun bahkan sampai tak habis pikir mendengarnya karena kemampuan penciuman Xixian yang sangat tidak masuk akal.
Menurutnya hanya ada satu kemungkinan saja, dia menduga jika Xi-Xian adalah keturunan dari seorang Saint. Xi-Xian pun membenarkan hal tersebut. Dia kemudian memberitahu Rochen jika leluhurnya memanglah seorang Saint meski kini keluarganya sudah runtuh dan hanya menyisakan dirinya seorang diri sebagai pewaris satu-satunya. Namun Xi-Xian juga sama sekali tidak peduli tentang itu dan dia kemudian langsung mengajak Rochen untuk segera bergegas mengejar orang dari kerajaan bundar. Xin pun berpindah setelahnya ke sisi seorang peserta dengan pedang besar yang baru saja berhasil membunuh binatang buas ketiga. Dan tak lama kemudian pejuang tersebut kemudian mendengar suara langkah kaki. Dia pun buru-buru menoleh ke sumber suara dan menemukan jika Rochen lah yang datang kepadanya. Pejuang tersebut pun tertawa lepas karena Rochen sudah seperti harta karun bagi orang-orang kerajaan bundar. Rochen pun bertanya tentang mengapa seperti itu dan pejuang tersebut kemudian menjawab jika jelas itu karena Pangeran Huoxing sudahlah menawarkan bayaran tinggi untuk nyawanya. Tanpa basa-basi, pejuang kerajaan bundar pun kemudian langsung mengangkat pedangnya. Dia kemudian melancarkan serangan langsung ke arah Rochen yang masih dapat berdiri tenang. Menurutnya serangan itu hanyalah mainan anak kecil belaka dan itu tidaklah cukup untuk mengalahkannya. Rochen pun menghadapi serangan tersebut secara langsung hingga akhirnya membuat pejuang kerajaan bundar tercengang. Dia nyaris tak percaya karena apa yang dia tahu adalah Rochen hanya berada di tingkat 1 alam hitam. Dia bingung tentang bagaimana bisa serangannya dibatalkan. Dan tepat di tengah kebingungannya tersebut, Xi-Xian pun kemudian datang di belakangnya memenggal kepala pejuang kerajaan bundar tersebut di tempat. Xi-Xian benar-benar membunuhnya tanpa ragu dan itu membuat Rochen cukup terkejut. Rochen pun kemudian bertanya tentang mengapa sampai harus membunuhnya karena niatan awalnya hanyalah ingin menghapus meridiannya saja. Xi-Xian pun kemudian menjawab jika itu hanyalah karena dia takut pejuang kerajaan bundar itu akan balas dendam. Dia kemudian juga meminta Rochen untuk segera mengumpulkan barang bawaan pejuang tersebut dan Rochen pun menurut saja. Setelahnya terkumpul, Xi-Xian pun kemudian meminta bagiannya. Dia ingin mengambil koin perak serta kristal roh dan Rochen menyetujuinya. Rochen pun kemudian mengajukan cincin miliknya yang mampu menghisap barang. Melihat itu, Xi-Xian pun terkejut karena begitulah apa yang baru saja dilakukan Rochen adalah hal yang sangat luar biasa. Itu berasal dari cincin miliknya yang menyimpan kekuatan ruang spasial atau semacam ruang penyimpanan. Rochen pun kemudian menawarkan cincin tersebut pada Xi-Xian karena menurutnya cincin spasial lebihlah cocok digunakan oleh seorang wanita. Mendengar itu pun Xi-Xian tersenyum karena Rochen yang begitu bodoh di matanya yang bahkan ingin memberinya barang berharga. Dia pun kemudian menggoda Rochen dengan bertanya apa maksudnya memberikan cincin karena bagaimanapun dia adalah seorang wanita. Rochen pun tertawa menanggapinya dan kemudian menjawab jika hanya ingin memberi hadiah saja tanpa ada maksud lainnya. Xi-Xian pun akhirnya menerimanya. Dia kemudian meminta Rochen melemparkannya saja sekaligus bertanya bagaimana cara menggunakannya. Rochen pun kemudian memberikan cincin tersebut dan memberitahu jika cara menggunakannya hanyalah dengan mengirimkan ki ke dalam cincin tersebut saja. Xi-Xian kemudian langsung mencobanya dan jelas saja dia sangat terkejut. Cincin tersebut terlalu luar biasa baginya. Dia kemudian menawarkan 30 kristal spiritual sebagai gantinya, namun Rochen langsung menolak. Rochen sendiri tahu jika cincin itu sebenarnya bernilai 200 kristal spiritual. Tapi begitulah dia benar-benar berniat memberikannya secara cuma-cuma. Xi-Xian pun kemudian bertanya tentang alasannya, tentang apakah tidak ada ketakutan sama sekali semua barangnya dirampok dan dibunuh olehnya. Rochen kemudian menjawab tidak. Kita itu cocok bekerjasama satu sama lain dan aku tidak percaya aku akan setidak beruntung itu bertemu seorang yang tidak membalas kebaikan dengan budi baik, ucapnya. Dan kemudian tepat setelah jawaban Rochen tersebut, Xi-Xian pun langsung bergerak. Dia langsung menodongkan pedang ke leher Rochen yang nampaknya sudah menduga hal tersebut. Rochen pun kemudian bertanya pada Xi-Xian tentang apa maksudnya dan Xi-Xian pun menjawab seperti yang terlihat. Tentu saja aku ingin membunuhmu untuk mengambil semua harta, ucapnya. Dan Oke, sebelumnya Xi-Xian akhirnya mengambil langkah menodongkan pedang tepat ke leher Rochen. Dia juga terang-terangan menyatakan diri ingin membunuhnya, namun Rochen sama sekali tidak gentar menanggapinya. Membunuhku hanya untuk harta, itu sungguh konyol, ucapnya. Mendengar itu, Xi-Xian pun jelas nampak terkejut karena reaksi Rochen yang sangat tidak terduga tersebut. Dia kemudian mengancam Rochen lagi atas keadaannya yang terpojokkan, namun menanggapi itu Rochen justru tersenyum. Membunuhku itu sebenarnya mudah selama aku bersiap untuk mati. Jadi apakah kau sudah bersiap untuk itu? Ucapnya. Xi-Xian pun shock berat mendengar itu karena sejauh yang dia tahu kultivasi Rochen masihlah berada di tahap awal alam hitam.
Sehingga memikirkan Rochen yang mampu melewati tekanan begitu besar, nampaknya dia langsung merasa ragu. Xishan pun akhirnya mengurungkan niatannya dan menarik pedang sembari memberitahu Rochen bahwa apa yang dia lakukan hanyalah untuk memperingatinya saja supaya tidak mudah percaya pada orang lain. Xishan pun kemudian langsung memalingkan wajah sembari berterima kasih pada Rochen atas cincinnya, juga mengajaknya untuk lanjut memburu pejuang dari kerajaan bundar. Menanggapi itu, Rochen pun hanya diam saja. Meski melalui kejadian barusan, dia langsung menyadari jika Xishan adalah seorang asasin dari pasar gelap melalui gerakannya. Bagaimanapun tidak ada hal khusus yang terjadi antara keduanya. Setelahnya mereka langsung bergegas. Scene berpindah setelahnya, terlihat tebasan beruntun telah dilancarkan oleh seseorang. Seseorang itu sendiri tidak lain adalah Xishan yang membantai pejuang dari kerajaan bundar. Waktu ternyata telah lama berlalu. Xishan dan Rochen sudah membunuh 8 orang pejuang kerajaan bundar. Terlihat Xishan masihlah saja tanpa ragu dalam membunuh. Dia bahkan juga memprovokasi Rochen untuk melakukannya, karena terlebih kerajaan bundar memang selalu menindas kerajaan Yunwu. Sekarang adalah waktu terbaik untuk balas dendam, ucapnya. Rochen pun kemudian bertanya lagi tentang mengapa harus begitu jauh, karena dia sendiri sebenarnya tidaklah ingin untuk membunuh. Xishan pun kemudian menjawab jika itu adalah karena pihak kerajaan bundar yang memang selalu tanpa ampun dalam membunuh. Dan kemudian tepat di tengah pembicaraan tersebut, seseorang sudah menodongkan panah ke arah Xishan. Seseorang itu kemudian melepaskan anak panahnya tanpa sedikit pun Xishan sadari. Namun berbeda dengannya, Rochen ternyata menyadari serangan tersebut. Dia berteriak menyuruh Xishan berhati-hati, namun sayangnya anak panah yang melesat sudahlah terlalu dekat. Xishan sama sekali tidaklah dapat berkutik. Menyadari itu, Rochen pun kemudian langsung bergerak melompat menyelamatkannya, dan untungnya dia berhasil tepat waktu. Sangat nyaris bahkan Xishan pun sampai berkeringat panik atas serangan tiba-tiba tersebut. Satu nama pun terlintas dalam benaknya, karena sejauh yang dia tahu hanyalah ada satu orang yang memiliki keahlian panas tinggi itu. Dan benar saja dia adalah salah satu elit dari kerajaan bundar bernama Feng Ziyi. Begitu juga sebaliknya, ternyata Feng Ziyi juga langsung mengenali Xishan, karena dia memanglah cukup terkenal sebagai salah satu generasi pemuda terbaik kerajaan Yunwu. Dia juga takjub atas kemampuan Rochen yang mampu menyadari posisinya. Jadi begitulah, sebenarnya Feng Ziyi sudahlah menggunakan kemampuan persembunyiannya, namun itu terbaca karena nampaknya Rochen juga mengaktifkan kemampuan welfare field atau mungkin seperti semacam kemampuan pendeteksi. Rochen pun tertawa karena baginya kemampuan Feng Ziyi itu hanyalah lelucon belaka yang tidak berguna. Apakah kau bercanda? Tidakkah kau tahu dalam pertarungan Mohe 2 tahun yang lalu kakekku bahkan hampir membunuh ayahmu dan mendapatkan hadiah 80 budak. Sekali kerajaan bundar berhasil menghancurkan kerajaan Yunwu, keluarga Fengku pasti akan mendapatkan keuntungan besar. Saat itu tentu saja kau juga akan menjadi budak keluarga kami, balas Feng Ziyi. Menanggapi itu, Rochen pun tersenyum karena dia sadar jika semua ucapan Feng Ziyi hanyalah pancingan saja untuk mencari kesempatan menembak saat lengah. Lalu mengapa jika itu benar? Itu tidak seperti kau bisa membunuhku dengan cara apapun, balas Feng Ziyi. Baiklah, selama kau ingin mencobanya, maka mari kita lakukan saja, balas Rochen yang kemudian langsung mengeluarkan pedangnya. Melihat itu, pandangan Xishan pun tak bisa lepas dari Rochen, karena berita tentang Rochen yang ahli dalam berpedang sudahlah menyebar luas. Singkatnya, dia ingin memanfaatkan kesempatan untuk melihat betapa kuat Rochen sebenarnya. Apapun itu, pertarungan pun dimulai setelahnya. Rochen mengambil langkah duluan dan tiba-tiba dia menghilang dari pandangan Feng Ziyi, jelas membuatnya sangat terkejut. Dia bingung tentang kemana Rochen pergi, dan tepat sesaat berikutnya sebuah pergerakan muncul di belakangnya. Feng Ziyi pun kemudian langsung berbalik karena yakin jika pergerakan tersebut pasti berasal dari Rochen. Dia kemudian langsung melompat mundur sekaligus melemparkan 3 anak panah. Ketiga anak panah tersebut melesat cepat tepat mengenai Rochen, namun sayangnya itu hanyalah bayangannya saja. Pergerakan Rochen itu sangatlah cepat, bahkan melihatnya saja Xishan langsung memucat. Dia merasa lega karena telah memilih untuk mengurungkan niatan membunuhnya, mengetahui betapa hebat Rochen. Mengesampingkan itu, Rochen tiba-tiba sudahlah sampai tepat di belakang Feng Ziyi. Menyadari itu, Feng Ziyi pun kemudian langsung menoleh ke belakang hanya untuk menemukan tebasan pedang. Dia kemudian langsung buru-buru menghindar mundur, dan untungnya dia berhasil tepat waktu meski panahnya harus terjatuh akibat tebasan pedang Rochen. Terlihat seperti pertarungan sudah berakhir. Rochen kemudian bertanya padanya tentang apa lagi yang bisa dia lakukan.
Namun meskipun begitu juga, ternyata Feng Ziyi tidaklah panik sedikit pun. Dia kemudian meniup sesuatu dari mulutnya, yang mana itu ternyata tidak lain adalah sebuah jarum. Xishan yang panik pun kemudian segera berteriak menyuruh Luo Chen untuk berhati-hati, namun sayangnya semuanya sudah terlambat. Posisi Luo Chen sudahlah tidak memungkinkan untuk menghindari jarum yang begitu cepat tersebut, sehingga Luo Chen pun akhirnya harus terkena serangan telak. Xishan pun langsung berteriak cemas karena dia takut nyawanya juga akan ikut terancam jika Luo Chen tewas. Sementara di sisi lainnya, jelas saja Feng Ziyi langsung tertawa terbahak-bahak karena dia merasa sudahlah menang. Namun sayangnya ternyata itu semuanya adalah salah. Luo Chen masihlah hidup. Dia tiba-tiba bangkit kembali dan kemudian langsung melesat mendekati Feng Ziyi yang bercucuran keringat melihatnya. Luo Chen pun kemudian langsung mengangkat pedangnya menebas Feng Ziyi yang masih terdiam. Dia benar-benar tak percaya teknik rahasia keluarganya dapat dipecahkan, karena teknik itu biasanya bahkan mampu untuk membunuh kultivator tingkat tinggi. Tidak mungkin, bagaimana bisa kau menghindari jarumnya, ucap Feng Ziyi yang panik. Luo Chen pun menjawab dengan bertanya balik, apakah kau pernah mendengar tentang space domain atau dimensi ruang? Jelas saja Feng Ziyi langsung bingung mendengarnya. Luo Chen kemudian menjelaskan jika apa yang dia lakukan tadi adalah mengaktifkan space domain tepat saat jarum hampir mengenai kepalanya. Dan saat keduanya berbentrokan, space domain miliknya mampu mengubah arah laju dari jarum milik Feng Ziyi. Mungkin seperti perisai atau mungkin bisa juga seperti menteleportasikan barang. Entah cara kerjanya masih belum pasti, jadi kita abaikan saja dulu. Mendengar itu pun Feng Ziyi jelas sangat terkejut karena kekuatan yang tidak masuk akal itu. Sulit baginya untuk percaya, namun di saat yang sama dia juga teringat jika dulu memang ada seorang biksu suci dengan kekuatan ruang dan waktu. Luo Chen pun membenarkan hal tersebut. Dia bahkan memberitahu Feng Ziyi terang-terangan jika memang hanyalah ada 3 orang saja yang berhasil mendapatkannya dan dirinya lah salah satunya. Adapun dia mengatakan itu adalah karena dia sudah berniat untuk membunuh Feng Ziyi. Dan mendengar itu pun Feng Ziyi kemudian tersenyum. Dari sudut pandangnya, Luo Chen itu terlalu bodoh sampai-sampai membocorkan informasi sepenting itu. Dia berniat membocorkannya ke seluruh kerajaan supaya Luo Chen nantinya diincar dan keluarganya sendiri mendapatkan keuntungan. Dan benar saja, ternyata Feng Ziyi belumlah menyerah. Dia kemudian langsung melemparkan sebuah pil yang ternyata adalah bom asap dan kemudian kabur. Dari belakang, Xishan pun kemudian langsung mengajak Luo Chen untuk segera mengejarnya, namun Luo Chen menolak. Dalam hal ini Luo Chen sendiri menolak adalah karena dia tidaklah ingin mengejar tanpa arah, melainkan dia ingin melacaknya lebih dulu. Luo Chen pun langsung mengaktifkan meridian mata miliknya yang mampu memperluas jangkauan penglihatan, dan tak butuh waktu lama dia pun berhasil menemukan Feng Ziyi. Luo Chen pun tersenyum, sedangkan jelas saja Xishan tercengang melihat kemampuan milik Luo Chen. Tanpa banyak basa-basi, Luo Chen pun kemudian langsung melesat mengejar Feng Ziyi. Sekarang adalah giliranmu untuk merasakan pedangku, ucapnya yang kemudian langsung melancarkan serangan tepat di belakang Feng Ziyi yang tanpa perlindungan. Suara teriakannya pun menggema tepat sebelum akhirnya dia tewas. Karena penasaran, Xishan pun kemudian bertanya pada Luo Chen tentang mengapa dia membunuhnya meski sebelumnya dia melarang untuk membunuh. Luo Chen pun kemudian menjawab jika itu adalah karena dirinya lah yang akan mati jika tidak membunuhnya. Apalagi yang bisa kulakukan, ucapnya. Xishan pun kemudian hanya meminta Luo Chen untuk berhati-hati saja, karena setelah kematian Feng Ziyi, keluarga Feng pasti akan menjadi gila. Kakak seniornya yang ada di Akademi Bank Bela Diri pasti akan mengincarmu untuk mencari masalah, ucapnya. Luo Chen sendiri nampaknya sudahlah menduga hal itu, namun dia tidak peduli sama sekali. Mereka boleh saja datang padaku kapanpun mereka mau. Dan ngomong-ngomong donasi, aku sudah mendapatkan carahan binatang buas yang kubutuhkan. Selanjutnya yang tersisa adalah mencari bagianmu saja, ucap Luo Chen. Ya, itu benar, namun aku masihlah belum cukup puas untuk membunuh bajingan kerajaan bundar, balas Xishan yang pandangannya tertuju pada Luo Chen. Dia tersenyum jelas saja karena dia takjub atas kemampuan serta garis logika Luo Chen yang mampu memilih pilihan yang benar untuk membunuh seseorang. Menurutnya Luo Chen itu adalah orang yang sangat menjanjikan, sehingga dia pun akhirnya memutuskan untuk memilih mengikutinya daripada membunuhnya, karena itu lebihlah menguntungkan untuknya. Oke, masih di dalam hutan Omenrit, hari cepat berlalu setelah Luo Chen mengalahkan Feng Ziyi. Luo Chen dan Xishan terus melanjutkan penjelajahan seperti biasa hingga akhirnya ketika mereka sampai di tepi sungai, mereka menemukan jasad seseorang. Seorang gadis yang tidak lain berasal dari kerajaan Junwu dalam keadaan tanpa busana, yang mana mengartikan jika gadis itu diperkaos lebih dulu sebelum dibunuh.
Melihat itu, emosi Ruo Chen seketika memuncak karena baginya cara membunuh seperti itu sungguh terlalu kejam. Begitu juga Xishan bahkan sampai berkeringat cemas karena menurutnya hal seperti itu hanyalah bisa dilakukan oleh seorang jenius saja yang memiliki kekuatan tinggi. Ruo Chen pun bertanya tentang memangnya siapa yang Xishan maksudkan, dan Xishan pun menjawab jika itu mungkin adalah ulah Xingyou. Dia adalah jenius dari keluarga Xing yang sudah mencapai tahap Dawn Stage alam hitam di usia 21 tahun. Dikatakan alasannya dapat meningkatkan kultivasi sangat cepat adalah karena dia menggunakan metode kultivasi iblis penyerapan ki wanita, ucap Xishan. Artinya Xingyou itu akan semakin bertambah kuat dengan memangsa wanita dan itu menjadikannya sangat berbahaya. Menyadari itu pun Ruo Chen langsung memutuskan untuk memburunya lebih dulu. Namun sebelum itu dia kemudian membuatkan makam untuk sang gadis kerajaan Junwu lebih dulu sembari bertekad untuk membalaskan dendam membunuh Xingyou. Mendengar itu pun Xishan kemudian memperingatinya jika Xingyou itu bukanlah musuh yang mudah. Dia bertanya pada Ruo Chen apa dia yakin, namun belum sempat Ruo Chen menjawab, dia mendengar suara seseorang mendekat. Seketika Xishan pun langsung menjadi panik karena takut jika semuanya memang sudah direncanakan oleh musuh. Suara tawa pun terdengar telahnya diikuti dengan seekor burung yang sampai tepat di atas mereka. Kupikir kalian adalah orang yang pintar, aku tidak menyangka aku bisa menangkap kalian begitu cepat, ucap seorang yang baru saja datang yang tidak lain adalah Pangeran Huoxing itu sendiri. Dia pun kemudian memuji Ruo Chen dan Xishan karena telah berhasil membunuh banyak orang dari kerajaan bundar. Setidaknya ada 16 orang bukan? Ucapnya. Nampak seperti dia sudah mengetahui semuanya, namun Ruo Chen juga tidak peduli sama sekali. Ruo Chen kemudian hanya bertanya tentang bagaimana cara dia menemukannya dan Huoxing pun menjawab jika itu bukanlah hal yang sulit selama kami memiliki jasad. Jawabannya itu menunjukkan jika jasad gadis itu memanglah sebuah pancingan, juga mengartikan jika dia tidaklah sendirian. Dan benar saja tak lama kemudian seseorang pun muncul tepat di belakang Ruo Chen memberitahunya jika baunya sangat mudah untuk dilacak. Seperti jejak pertarungan, begitulah mereka sudah mempersiapkan semuanya semenjak menemukan jasad orang-orang kerajaan bundar. Adapun seseorang yang baru saja muncul itu sendiri tidak lain adalah Xingyou, sehingga melihatnya keringat Xishan mulai bercucur semakin deras. Tepat seperti perkataan Xishan, dia itu adalah seorang predator wanita. Pandangannya jelas langsung tertuju pada Xishan, terlebih karena dia memiliki paras dan tubuh yang menggoda. Belum lagi kultivasi Xishan juga cukup tinggi, sehingga begitulah Xingyou menjadi semakin ingin untuk melahapnya. Menyadari keadaannya, baik Ruo Chen dan Xishan pun kemudian langsung bersiap. Xishan pun kemudian berteriak menyuruh orang-orang kerajaan bundar untuk langsung menunjukkan dirinya saja karena tahu jika memang sudah dikepung. Dan benar saja tak butuh waktu lama, banyak orang pun kemudian langsung mulai bermunculan dari segala sisi. Totalnya ada 7 orang yang mana nampaknya mereka semua cukuplah kuat. Huoxing pun kemudian menyarankan pada Ruo Chen dan Xishan untuk menggunakan pil unicorn saja. Apakah kalian masih berpikir memiliki kesempatan untuk lolos dalam situasi ini? Ucapnya. Itu memanglah pikiran umum, bahkan Ruo Chen juga memiliki pikiran yang sama. Dia tahu jika pasti tidak akan mudah menghadapi mereka semua sekaligus. Namun sayangnya pilihan lain juga tidak ada karena ternyata orang yang berjaga di sektor tersebut adalah senior dari kerajaan bundar. Huoxing sudah membuat kesepakatan dengannya, sehingga begitulah sekalipun Ruo Chen menggunakan pil unicorn tidaklah akan ada seorang pun yang datang membantunya. Semuanya sudahlah dipersiapkan dengan baik. Ruo Chen memuji Huoxing untuk itu. Bukankah kematian kita sudah bisa dipastikan hari ini, ucapnya sembari tertawa sinis. Ya tentu saja sudah bisa dipastikan, tapi tidak untuk gadis di sebelahmu, balas Xingyou. Begitu juga orang-orang kerajaan bundar lainnya juga memiliki niatan yang sama karena mereka juga tertarik pada Xishan. Mendengar itu pun jelas saja emosi Xishan langsung memuncak dalam sekejap. Tanpa banyak basa-basi, dia kemudian langsung mengambil langkah melompat dan melesat menusukkan pedang ke seseorang dari kerajaan bundar. Gerakannya cukup cepat untuk bisa seseorang itu atasi, namun sayangnya tepat sesaat sebelum Xishan berhasil mengenainya, Xingyou sudah menghentikannya lebih dulu dengan tangan kosong. Tangannya itu memiliki sisik hijau, jelas menunjukkan jika itu bukanlah tangan biasa. Xishan tahu jika itu adalah tangan iblis, sehingga tanpa pikir panjang dia kemudian langsung melepaskan pedangnya dan mengambil langkah mundur. Xingyou pun kemudian membenarkan hal tersebut. Ini memanglah teknik tangan iblis hijau tingkat rendah yang sudah kutingkatkan hingga tidak mungkin tergores oleh pedang, ucapnya yang kemudian langsung balik menyerang Xishan.
Dia menghantamkan tangan iblis hijaunya ke tanah menghasilkan ledakan kuat meski Xishan masihlah sempat menghindarinya. Namun serangan tak berhenti begitu saja, Xingqiu kemudian langsung mengejar Xishan yang masih melayang di udara. Melihat itu pun Rochan mulai merasa cemas, takut Xishan akan berada dalam masalah jika tidak buru-buru membantunya. Begitulah posisi Xishan sudah benar-benar terpojokkan, dia tidak lagi bisa menghindar. Ini akan menjadi lebih baik kalau saja kau berhenti menghindar, teriak Xingqiu yang sudah sampai tepat di depan Xishan. Dan namun secara tak terduga sesuatu kemudian melesat ke arahnya. Itu tidak lain adalah sebuah pedang. Sehingga menyadari itu, Xingqiu pun harus mengambil langkah ke belakang menghindarinya. Pedang itu sendiri jelas saja dilemparkan oleh Rochan demi menyelamatkan Xishan. Aksinya itu menimbulkan kebingungan karena tentu saja bagi pendekar pedang, pedang adalah segalanya. Mengapa dia melempar pedangnya? Apa dia sudah menyerah dan ingin mati? Pikir orang-orang kerajaan Bundar. Tanpa pikir panjang lagi, mereka pun kemudian langsung memulai serangan melesat di belakang Rochan yang langsung menyadarinya. Rochan pun kemudian langsung berbalik melompat dan dalam sekejap mata sudah sampai di belakang pejuang kerajaan Bundar. Apa kau pikir aku hanya tahu cara menggunakan pedang saja? Apa kau tidak tahu jika aku juga ahli dalam teknik tinjuan? Ucap Rochan yang kemudian melepaskan tinjuan gajah Pragna. Sebuah tinjuan yang sangat kuat yang mampu menumbangkan kedua pejuang kerajaan Bundar sekaligus dalam sekejap. Dan beralih ke sisi lainnya, Pangeran Huoxing pun akhirnya mulai kehabisan kesabaran. Dia kemudian meminta Xingqiu segera menghabisi Xishan dan Rochan, namun Xingqiu menolaknya. Alasannya cukup simpel, yaitu karena dia ingin bersenang-senang lebih dulu dengan Xishan. Oleh karenanya Pangeran Huoxing pun kemudian langsung memberinya penawaran. Bunuh dia dan aku akan memberimu 30 wanita alam hitam tingkat Dawnstake, ucapnya. Tawaran yang sangat menggiurkan sehingga tentu saja Xingqiu langsung menyetujuinya. Xingqiu pun kemudian langsung menyerang Xishan dengan tangan iblisnya, namun Xishan dapat menghindarinya dengan mengelak ke samping. Dan kemudian dia pun melepaskan tendangan menyerang balik tepat ke dada Xingqiu, namun sayangnya itu sama sekali tidak bekerja karena fisik Xingqiu yang begitu kuat. Haha, mau lari kemana lagi kau gadis kecil? Kupikir tendanganmu itu bahkan jauh lebih kuat dari seorang pria. Siapa sangka kau akan sekuat ini? Aku menyukainya, ucap Xingqiu yang masih diam di tempat. Melihat itu jelas saja Xishan menjadi sangat marah karena merasa telah direndahkan. Dia kemudian menggunakan tangannya sebagai tumpuan dan memanfaatkan momentum untuk memberikan tendangan lain tepat ke wajah Xingqiu yang lagi-lagi menerimanya secara langsung. Namun itu juga lagi-lagi tidak terlalu berdampak. Xingqiu hanya sedikit terpental ke belakang, bahkan masih dapat tertawa. Sedangkan di sisi lainnya Xishan menemukan pedangnya tertancap di tanah. Dia kemudian langsung mengambilnya dan bersiap menyerang. Dia pun mengaktifkan teknik spiritual Stake Sword, teknik Strong Wind and Flying Sword sembari melesat mendekati Xingqiu yang kemudian langsung menangkisnya dengan tangan iblis hijaunya. Ledakan dahsyat pun tercipta dari bentrokan tersebut dan hasilnya adalah keterkejutan bagi Xishan karena ternyata tangan iblis Xingqiu mampu menahan salah satu serangan terkuat miliknya. Sepertinya tidaklah akan menjadi pilihan yang salah jika kau memilih untuk menyerah, Nona, ucap Xingqiu yang kemudian langsung mengejar Xishan yang mundur ke belakang. Rasa kalah tangan iblis hijau ini, Nona. Xingqiu pun kemudian langsung melesatkan caplikan beruntun yang tidak bisa Xishan hindari. Celananya robek mungkin karena Xingqiu memang mengincarnya. Di ambang kekalahannya tersebut, Xishan justru teringat dengan Rochan meski awalnya dia ingin membunuhnya. Dia takut jika kekalahannya justru akan membuat Rochan juga terseret jatuh. Dia pun kemudian menoleh ke arah Rochan sesaat dan menemukan Rochan yang masih berdiri tegak. Seperti sudah mendapatkan tekad yang kuat, Xishan pun kemudian menggunakan kakinya untuk menghentikan dirinya yang terhempas. Dia kemudian langsung mengaktifkan teknik kuat lainnya yang nampak cukup berbahaya hingga bahkan Xingqiu pun merasa panik. Saat berikutnya sebuah guntur pun melesat dari langit tepat ke arah Xingqiu yang sama sekali tidak sempat untuk menghindarinya. Asap tebal pun tercipta secara alami dan melihat serangan barusan, Rochan langsung menyadari jika serangan itu sudah merupakan serangan penghabisan. Dan benar saja jauh di balik asap tebal tersebut terlihatlah Xishan sudah terjatuh lemas. Juga terlihat sosok bayangan seorang pria mendekatinya, tidak lain adalah Xingqiu itu sendiri yang kemudian langsung mengangkat kaki Xishan sembari tertawa. Benar saja serangan Xishan sebelumnya sama sekali tak berpengaruh. Xingqiu pun kemudian mulai bersenang-senang, namun tepat sebelum dia bisa melakukannya, sebuah pedang melesat lebih dulu ke arahnya. Teknik Secret Breaking Plum Sword yang tidak lain dilancarkan oleh Rochan meski Xingqiu masih sempat menghindarinya. Bagaimana kalau merasakan rasa ini lebih dulu, teriak Rochan yang kemudian langsung menyerang dengan teknik Sacred Cutting Sword tepat merobek dada Xingqiu.
Terlihat Ruochen terjatuh mungkin karena tubuh Xingyao yang begitu keras. Ahaha, kau benar-benar melukaiku, Pangeran 9. Tidak kusangka kau adalah seorang ahli. Membunuhmu menjadi lebih berarti sekarang, teriak Xingyao seiring dengan menutupnya luka di dadanya. Kemampuan regenerasinya sungguh sangat cepat sehingga melihat itu jelas saja Ruochen sangat terkejut. Xingyao pun kemudian langsung menyerang balik dengan teknik tangisan iblis hijau menggunakan kedua tangannya. Aura yang terpancar dari serangan tersebut sangatlah kuat, bahkan Ruochen sampai meneteskan keringat. Oleh karenanya Ruochen kemudian langsung mengaktifkan lonceng emas sebagai pilihan, menyadari besarnya daya serang yang akan datang. Namun seolah tak peduli sama sekali, Xingyao pun kemudian langsung mengajar lonceng emas tersebut. Matilah, teriaknya seiring dengan ledakan dahsyat yang tercipta. Asap tebal pun sekali lagi menutupi pandangan, namun Xingyao lebih memilih untuk menangkap Xishan daripada Ruochen. Meskipun begitu juga, Xishan sama sekali tidaklah panik, dia justru tersenyum sembari berkata pada Xingyao semuanya sudahlah berakhir. Dan benar saja, tepat sesaat berikutnya Ruochen kemudian muncul di belakang Xingyao. Bersiaplah untuk mati dan minta maaflah pada semua gadis yang sudah kau hisap ketika kau pergi ke neraka, ucap Ruochen yang kemudian menebaskan pedangnya. Bocah, kau benar-benar menggunakan wanita sebagai umpan untuk menyerangku. Apakah kau benar-benar tidak tahu bagaimana cara mengapresiasi kecantikan? Balas Xingyao yang kemudian langsung berbalik menyerang Ruochen. Ruochen pun menangkisnya dengan pedang, namun Xingyao tidaklah berhenti sampai di situ saja. Dia kemudian langsung melepaskan cakran beruntun hingga Ruochen pun harus mundur ke belakang lebih dulu menghindarinya. Ruochen pun nampak terkejut, tidak menyangka jika Xingyao akan begitu kuat. Semua serangan yang dilancarkan olehnya juga tidak main-main. Ruochen takut pedangnya akan hancur jika terus bertahan. Oleh karenanya Ruochen terus menghindar mundur hingga akhirnya dia menabrak sebuah pohon besar. Mari kita lihat bagaimana kau akan menghindari yang satu ini, Pangeran 9, ucap Xingyao yang kemudian langsung melepaskan serangan lainnya. Sementara di sisi lainnya, Ruochen kemudian segera mengaktifkan meridian mata miliknya untuk mempertajam indera penglihatan, dan alhasil dia pun berhasil menghindari serangan Xingyao, membuatnya terkejut tidak menyangkanya. Dia dapat melihat pergerakanku. Apa dia mempunyai meridian mata? Sungguh mustahil, bahkan jenius dari kerajaan bundar saja tidak ada satupun yang bisa menguasainya. Bagaimana mungkin seorang dari pelosok sepertinya mampu melakukannya? Pikir Xingyao. Sedangkan berbeda dengannya, Xishan nampaknya tidaklah mengetahui apa yang terjadi. Dia hanya khawatir pada Ruochen saja. Dan kembali ke sisi Ruochen, dia kemudian langsung mengambil langkah mundur. Dia kembali ke sisi Xishan sembari bertanya tentang apakah dia sudah dapat bertarung lagi. Xishan pun menjawab, bisa, aku sudah baik-baik saja. Mari kita bekerjasama untuk keluar dari situasi ini. Aku akan menahan Xingyao sehingga kau bisa menghabisi 5 pejuang lainnya, ucap Xishan. Namun Ruochen kemudian langsung menolak usulannya tersebut karena dia tahu Xishan itu sudahlah terluka sangat parah. Oleh karenanya dia pun kemudian meminta Xishan untuk menukar tugas. Ruochen ingin dia sendiri yang menahan Xingyao. Xishan pun menolak lagi karena dia merasa jika Xingyao tidak berani untuk membunuhnya. Intinya saja Xishan ini tuh takut jika Ruochen akan dibunuh oleh Xingyao. Begitu juga hal yang sama mungkin dirasakan oleh Ruochen, terlebih lagi dia juga percaya diri dapat menang olehnya. Oleh karenanya dia kemudian langsung bergerak lebih dulu mengejar Xingyao, dan Xishan pun akhirnya hanya mengikutinya saja. Xishan cukup terkesan oleh keberanian Ruochen tersebut karena biasanya seorang pangeran selalu ingin dilindungi dan memilih jalan yang tidak mengancam nyawa. Apapun itu, bentrokan antara Ruochen dan Xingyao pun terjadi lagi. Keduanya masih menggunakan pedang dan tangan masing-masing. Sementara di sisi lainnya, para pejuang dari kerajaan bundar pun kemudian langsung mengepung Xishan. Seseorang memintanya untuk menyerah, namun jelas saja Xishan menolaknya. Nona, kau itu terlalu sombong untuk seorang yang dekat dengan pintu kematian. Tidak peduli betapa master muda Xingyao tertarik kepadamu. Mengapa tidak sepertiku saja? Kau bisa mendapatkan banyak sumber kultivasi jika bersekutu dengan master Xingyao, ucap seorang gadis kerajaan bundar. Hei Jalang, beraninya kau samakan aku dengan dirimu? Kau benar-benar menjijikkan, balas Xishan yang kemudian langsung melesat menyerangnya. Pergerakan Xishan ini cukuplah cepat, wanita kerajaan bundar sama sekali tak berkutik menghadapinya. Namun sayangnya Jumpla berkata lain, seorang pria besar kemudian langsung datang membantunya. Pria besar itu pun melepaskan pukulan kuat dari belakang Xishan, namun Xishan sama sekali tidaklah gentar. Hei kau pria besar, apakah kau pernah mendengar suatu hal yang tidak pernah kau duga sebelumnya? Ucap Xishan yang kemudian langsung berbalik menebas leher pria besar kerajaan bundar tersebut. Melihat itu pun sang pangeran Huoxing bahkan sampai tercengang karena
tindakan Xishan yang layaknya pembunuh ahli. Dia bingung tentang bagaimana bisa Ruo Chen memiliki seorang pembunuh seperti itu di sisinya. Nampaknya dia menjadi tertarik pada keduanya sehingga dia pun kemudian memerintahkan para pengikutnya untuk menangkap Ruo Chen dan Xishan hidup-hidup. Dan beralih ke sisi lainnya, seorang wanita kerajaan bundar pun diam-diam menyelinap di belakang Xishan. Dia melepaskan tendangan, namun sayangnya itu berhasil dihindari oleh Xishan yang segera bertahan dengan pedangnya. "Apa kau cari mati?" ucap Xishan yang kemudian langsung menyerang balik melemparkan gadis kerajaan bundar tersebut. Dan kemudian dia pun melepaskan tebasan beruntun mencapik-capik gadis tersebut hingga menjerit kesakitan hingga akhirnya tewas. Dan melihat sedikit ke sisi Ruo Chen, pertarungannya melawan Xingyou masihlah berlanjut. Terlihat Ruo Chen menguasai pertarungan. Sedangkan berbanding terbalik dengannya, Xishan kini sudahlah sangat kelelahan dan hanya memiliki sedikit ki saja. Musuhnya masihlah tersisa 3 orang. Aku tidak mungkin bisa berlama-lama. Sekarang aku hanya bisa mengambil taruhan yang mana bila gagal maka itu akan mengakhiri semuanya, pikir Xishan yang kemudian langsung mengerahkan segenap ki miliknya. Aura yang terpancar sungguh cukup kuat hingga Ruo Chen pun langsung dapat menyadari jika Xishan berniat mempertaruhkan segalanya dalam satu tebasan. Bagaimanapun tekad Xishan jugalah memang sudah bulat. Dia merasa bangga dapat bertarung untuk Ruo Chen meski awalnya datang untuk membunuhnya. Xishan pun kemudian langsung melesat sangat cepat ke target pertama, seorang pria kerajaan bundar, dan menebasnya hingga tewas dalam sekali ayunan. Setelahnya Xishan kemudian langsung melesat lagi ke target berikutnya, yaitu seorang gadis kerajaan bundar yang sama sekali tidak dapat bereaksi terhadap pergerakan Xishan. Gerakan yang sangat cepat, Xishan pun kemudian lanjut ke target berikutnya, yaitu seorang pria dari kerajaan bundar. Dan sama seperti 2 orang sebelumnya, Xishan kemudian langsung menebasnya hingga membentuk sebuah lintasan guntur karena saking cepatnya. Xishan pun kemudian menancapkan pedangnya ke tanah mengakhiri teknik miliknya sembari berteriak, "Sekarang adalah waktunya untuk meledak." Dan benar saja ledakan dahsyat pun tercipta dalam jangkauan yang cukup luas, bahkan Xishan sendiri sampai terkena dampaknya. Melihat itu pun Ruo Chen jelas sangat panik, namun sayangnya dia juga tidak memiliki waktu untuk itu karena Xingyou yang ada tepat di belakangnya. "Apa kau masih berani mengkhawatirkannya? Sekali kau mati wanita itu akan menjadi milikku," ucapnya. Xingyou pun langsung menyerang Ruo Chen dengan cakar tangan iblisnya, namun lagi-lagi Ruo Chen dapat menghindar dengan melompat menjauh. Sedangkan di sisi lainnya, Xishan nampak masihlah dapat berdiri tegak. Namun tak butuh waktu lama, pijakannya pun mulai goyah dan dia pun terjatuh secara alami. Terlihat seperti dia benar-benar kehabisan tenaga. Xishan sama sekali tidak dapat bergerak sementara waktu. Dan kembali ke sisi Ruo Chen, pertarungan pun terus berlanjut, baik keduanya saling berhadap-hadapan. "Apa kau tidak ingin lari dan akhirnya memilih bertarung? Sangat sempurna bocah, sekali aku membunuhmu aku dapat bersenang-senang dengan manisku di sana," ucap Xingyou. "Ya, mari kita lihat saja apakah kau benar-benar mempunyai kemampuan untuk itu," balas Ruo Chen. Dia nampaknya cukup kewalahan karena Xingyou memang sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat. Oleh karenanya dia ingin terus menjaga jarak dan dia pun kemudian langsung mengeluarkan senjata lainnya berupa tombak. "1 tombak dan 1 pedang, hah? Jika kau tidak bisa menggunakan keduanya, itu hanya akan membuatmu berada dalam masalah saja," ucap Xingyou. Namun Ruo Chen sudahlah tidak peduli. Dia kemudian langsung membuka langkah menghancurkan bebatuan di bawahnya. Asap pun tercipta secara alami. Ruo Chen kemudian menyelinap tepat di belakang Xingyou. Ruo Chen kemudian menusukkan pedangnya tepat ke arah punggung Xingyou, namun sayangnya itu sama sekali tidaklah bekerja. Sisik hijau tumbuh di punggung Xingyou dan itu benar-benar mampu menahan serangan Ruo Chen. Xingyou pun segera berbalik setelahnya melepaskan cakaran. Ruo Chen segera mengayunkan tangannya yang memegang tombak memblokir serangan Xingyou itu dan dia berhasil. Dan tidak berhenti di situ saja, Ruo Chen kemudian segera melancarkan serangan lanjutan melepaskan pedang dari tangannya yang lain. Gerakannya sangat cepat, Ruo Chen berhasil mengenai wajah Xingyou. "Kau itu terlalu berlebihan membanggakan pertahananmu. Apa kau pikir aku sama sekali tidak dapat menembusnya?" ucap Ruo Chen yang kemudian menebaskan tombak tepat ke dada Xingyou. Dan belum cukup sampai di sana, Ruo Chen kemudian langsung beralih memutar pedangnya. "Mari kita lihat apakah kau dapat menahan yang satu ini," teriak yang kemudian langsung melesat menebaskan pedangnya. Melihat itu pun Pangeran Huoxing langsung kehilangan kesabaran. "Dasar sampah bodoh, kau tidak hanya bisa membunuh Ruo Chen namun justru terpojokkan olehnya. Apa kau ingin aku melakukannya sendiri? Apa yang membuatmu begitu lama, brengsek?" teriaknya. Xingyou pun hanya bisa meminta maaf menanggapinya dan dia pun berjanji akan segera menyelesaikannya.
Beraninya kau mempermalukanku. Sekarang adalah waktunya untuk membuatmu menangis, Pangeran Sembilan, ucap Xingyao yang nampaknya mulai bersungguh-sungguh. Oke, masih dalam pertarungan antara Ruochen melawan Xingyao. Xingyao akhirnya mulai bersungguh-sungguh setelah kena marah Pangeran Huoxing. Haha, melihatmu yang mulai tidak sabaran itu mengartikan jika kau mulai panik. Satu-satunya hal yang menunggumu mungkin hanyalah kematian saja, ucap Ruochen. Bicara apa kau brengsek? Akan kuambil kepalamu sekarang, teriak Xingyao yang kemudian langsung menyerang Ruochen. Dia menghantamkan tangan iblisnya dengan lebih kuat. Lihat Ruochen terkena serangan langsung. Memangnya kenapa kalau kau adalah seorang jenius bela diri, pada akhirnya kau tetaplah akan tereliminasi, ucap Xingyao yang suaranya semakin pelan karena tepat di depan matanya Ruochen mampu untuk melangkah mundur. Dia benar-benar bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi karena merasa serangannya sebelumnya tepat mengenai Ruochen. Dan di tengah kebingungannya itu pun Ruochen kemudian langsung melesat menyerang balik. Ruochen pun kemudian menebaskan pedangnya sangat cepat menggores dada Xingyao yang tak bergerak. Ruochen kemudian bergantian menebaskan tombaknya dan sekali lagi itu tepat menggores dada Xingyao. Namun sayangnya semua serangan Ruochen tersebut nampaknya juga tidak efektif. Xingyao masih dapat mempertahankan pijakannya. Menyadari itu pun Ruochen bahkan sampai merasa cemas karena tidak hanya pertahanan Xingyao yang kuat, staminanya jugalah sangat luar biasa. Dengan kata lain, Ruochen ini sudah sepenuhnya mengakui kemampuan Xingyao. Begitu juga sebaliknya, Xingyao juga merasakan hal yang sama karena Ruochen adalah lawan pertama yang dapat memaksanya sejauh itu. Xingyao benar-benar tertarik pada Ruochen, hanya saja sayangnya Ruochen bukanlah seorang wanita. Dan memikirkan perkataannya itu pun pikiran Ruochen seketika mulai menjadi liar. Dia membayangkan apa yang Xingyao maksudkan dengan memilikinya dan jelas saja itu sungguh menjijikkan. Ruochen jelas tidak mau hal seperti itu terjadi. Dia kemudian langsung melesat menyerang Xingyao kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Ada perbedaan yang signifikan sehingga melihat itu Xingyao bahkan kebingungan. Bagaimana bisa kekuatannya bertambah pesat? Apakah dia menelan sebuah pil? Pikirnya. Apapun itu, Ruochen kemudian langsung menebaskan pedangnya tepat menggores salah satu mata Xingyao. Mari kita lihat berapa banyak kau bisa menerima ini, teriak Ruochen yang kemudian lanjut menusukkan tombaknya ke dada Xingyao yang entah karena apa tidak menghindar sama sekali. Dia terlihat sudah cukup terluka, bahkan nafasnya mulai berat. Pangeran Huoxing pun akhirnya mulai naik pitam karena Xingyao yang terlalu lama. Dia pun kemudian langsung mengambil busur miliknya. Dia melepaskan tembakan kuat setelahnya sembari memperingati Ruochen. Kau mungkin cukuplah kuat, namun sangat disayangkan kau tidaklah mungkin bisa menahan tembakan panahku ini, ucapnya. Namun sekalipun dibantu, Xingyao sendiri justru bukannya merasa senang, melainkan sebaliknya. Dia sangat kesal karena dia sebenarnya ingin membunuh Ruochen dengan tangannya sendiri. Bagaimanapun anak panah sudah melesat sangat cepat tepat di belakang Ruochen. Menyadari itu, Ruochen pun segera berbalik dan menemukan anak panah yang sudah sangat dekat seiring dengan ucapan selamat tinggal Pangeran Huoxing. Dan benar saja panah tersebut tepat menghantam punggung Ruochen. Sesaat berikutnya ledakan dahsyat pun tercipta. Kabut tebal menutupi pandangan secara alami dan di tengah-tengah itu terlihatlah Ruochen yang tersungkur. Dia sebenarnya sempat mengaktifkan Space Domain, namun begitulah itu tidaklah cukup kuat untuk menahan daya ledak panah yang Pangeran Huoxing lesatkan. Setidaknya itu 10 kali lipat lebih kuat daripada panah guntur atau panah yang digunakan Ruochen saat penilaian tahunan kerajaan Yunwu. Ruochen pun akhirnya mulai benar-benar kewalahan karena melawan Xingyao seorang diri saja sudahlah sangat sulit. Dan beralih ke sisi lainnya, Pangeran Huoxing nampak terkejut karena tidak menyangka serangannya tidaklah cukup untuk menghabisi Ruochen. Dia pun kemudian langsung menarik satu anak panah lainnya dengan kekuatan yang sama. Dia kemudian melepaskannya tepat ke arah Ruochen yang masih tersungkur. Namun meskipun begitu juga, Ruochen ternyata masihlah memiliki kartu as lainnya yang mana itu merupakan pemberian sang raja atau ayahnya. Sesosok monster pun kemudian muncul dari artefak yang dibawa oleh Ruochen. Monster itu sendiri bernama Ice Fire Killing Armor dan itu kemudian memblokir panah Pangeran Huoxing. Sebuah pertahanan yang sangat kuat hingga membuat Xingyao dan Pangeran Huoxing cukup terkejut. Mereka pun akhirnya menyadari jika apa yang terjadi sebelumnya bukanlah keajaiban belaka, melainkan itu semua memang karena Ruochen memiliki harta legendaris. Dan kembali ke sisi Ruochen, dia pun kemudian mulai bangkit kembali dengan aura kekuatan yang cukup dahsyat. Dan benar saja itu tidak lain adalah aura yang terpancar dari armor Kilin yang kemudian membungkus tubuh Ruochen. Itu aktif secara otomatis karena begitulah pemicu armor tersebut adalah dengan terkena serangan serius.
Dan melihat itu, Pangeran Huoxing pun langsung merasakan bahaya. Dia menyuruh Xingqiu untuk segera membunuh Ruochen dan merebut armor kilin miliknya, namun Xingqiu tetap tak bergerak sedikit pun. Pangeran Huoxing pun jelas menjadi sangat marah, oleh karenanya dia mulai memaki-maki Xingqiu lagi sebagai sampah tak berguna, sementara Ruochen kemudian langsung memanfaatkan kesempatan untuk kabur. Pangeran Huoxing pun kemudian langsung menyuruh Xingqiu untuk mengejarnya, dan Xingqiu pun akhirnya menurut saja. Xingqiu pun mengejarnya sembari mengancam Ruochen. Apa kau benar-benar berpikir dapat kabur? Kau hanya bermimpi, dasar bodoh. Juga apa kau berpikir dapat menghindari para Pangeran Huoxing hanya dengan bersembunyi di balik pepohonan? Lupakanlah, lagi pula aku sendiri sudahlah lebih dari cukup untuk menghabisimu, ucap Xingqiu yang kemudian mengeluarkan pedangnya. Dia kemudian langsung menyerang Ruochen yang bertahan dengan pedang. Namun sayangnya jelas ada perbedaan kekuatan, Ruochen terhempas cukup jauh. Ruochen pun sadar jika memang sulit baginya untuk berhadapan satu lawan satu melawannya. Tapi bagaimana jika aku tidak sendirian? Pikir Ruochen tersenyum karena tepat di belakang Xingqiu, Xishan sudahlah bangkit melesat ke arahnya. Kau dan iblis hijau dalam tanganmu itu hari ini haruslah menjadi hari kematianmu, brengsek, ucap Xishan. Dari sisi lainnya, Ruochen pun kemudian juga ikut menyerang Xingqiu mengikuti Xishan. Sebuah serangan kombinasi yang cukup sempurna, Xingqiu benar-benar tak berkutik sama sekali dan dia pun akhirnya tumbang. Ruochen pun kemudian mengucapkan terima kasih pada Xishan. Dia bilang dari awal memang percaya padanya pasti tidak akan kalah semudah itu. Begitu juga sebaliknya, Xishan senang karena Ruochen yang masih dapat bertahan. Ruochen pun kemudian menawarkan pakaian miliknya yang dia simpan dalam cincin spasial, namun Xishan menolak karena merasa diri tidak pantas, terlebih lagi dia adalah seorang wanita. Jadi bagaimana bisa aku menggunakan pakaian pria, ucapnya. Sedangkan di sisi lainnya, Pangeran Huoxing pun akhirnya sudah sampai tepat di atas. Jelas saja dia sangat marah Xingqiu dikalahkan. Dia kemudian mengambil seruling miliknya. Dia pun kemudian meniupnya dan ternyata apa yang muncul berikutnya adalah kumpulan lebah yang sangat banyak. Menyadari itu, Xishan pun kemudian segera memanggil Ruochen memberitahunya tentang apa yang datang. Ruochen pun seketika menjadi panik karena tahu jika lebah itu bukanlah lebah biasa melainkan lebah beracun. Dia terkejut tidak menyangka jika Pangeran Huoxing adalah seorang penjinak binatang. Dia bingung tentang bagaimana cara menghentikannya yang terus berada di atas burung, dan di tengah kebingungannya itu pun sang kucing hitam kemudian menawarkan bantuan. Sembari menebas kumpulan lebah yang datang, Ruochen pun kemudian langsung ke intinya bertanya apa yang dia inginkan sebagai imbalan. Kucing hitam pun menjawab jika dia hanya ingin bebas dari segel seharian saja dan dia berjanji akan memberi kejutan besar. Ruochen pun langsung menyetujuinya karena tidak memiliki pilihan lain. Dia kemudian melepaskan segel sang kucing hitam, sedangkan di sisi lainnya jelas saja Xishan menjadi bingung karena tidak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh Ruochen. Mengesampingkan itu, sang kucing hitam pun akhirnya keluar dari simbol di kepala Ruochen. Dia kemudian meminta Ruochen untuk menyerahkan saja Pangeran Huoxing kepadanya. Melihat sang kucing hitam itu pun jelas saja Xishan sangat terkejut. Dia kemudian bertanya bagaimana bisa kucing itu berbicara, apakah dia adalah seekor binatang surgawi. Namun pandangan Ruochen hanyalah tertuju pada sang kucing hitam. Dia nampaknya tidak mendengarkan Xishan yang kemudian juga memperingatinya untuk berhati-hati karena lebah yang sangat banyak. Ruochen pun bertanya pada sang kucing hitam apa dia benar-benar bisa mencapai Huoxing, dan sang kucing hitam pun menjawab tentu saja. Julukanku adalah Raja Pembunuh. Jika aku tidak bisa mencapai langit dan bumi, bagaimana aku bisa mendapatkan julukan itu? Balasnya yang kemudian mulai membesar seiring dengan tumbuhnya sayap di punggungnya. Melihat itu pun jelas saja Ruochen cukup terkejut tidak menyangkanya. Sang kucing hitam pun kemudian menjelaskan jika itu hanyalah teknik rendah saja, dan dia kemudian juga meminta Ruochen untuk menyiapkan pakaian baru nanti. Apapun itu, sang kucing hitam pun kemudian langsung melesat terbang ke arah Pangeran Huoxing. Melihat itu pun Pangeran Huoxing jelas sangat terkejut karena kucing gemuk yang dapat terbang sangat cepat. Dia bingung bagaimana bisa Ruochen memilikinya. Sang kucing hitam pun jelas tidak terima dia dikati gemuk. Dia pun mengancam akan memberikan pelajaran sembari mencakar burung yang dinaiki oleh Pangeran Huoxing. Dan kembali ke sisi Ruochen, saat ini dia masihlah bersama Xishan dikepung oleh lebah beracun yang sangat amat banyak seolah tidak ada habisnya. Xishan yang bingung pun kemudian bertanya pada Ruochen apakah memiliki rencana untuk keluar dari situasi tersebut.
Ruo Chen pun menjawab, mungkin ada, kupikir satu-satunya cara adalah dengan bertahan saja, balasnya. Ruo Chen pun kemudian langsung menarik Xishan mendekat dan dia pun mengaktifkan teknik Sacred Build Sword memunculkan lonceng perlindungan. Namun nampaknya itu juga tidak dapat bertahan lama, kumpulan lebah racun terus-terusan menyerang tanpa henti. Xishan pun akhirnya mulai cemas, dia takut jika hanya masalah waktu saja sebelum pertahanan Ruo Chen hancur. Begitu juga Ruo Chen sebenarnya memiliki pikiran yang sama, hanya saja dia memilih untuk percaya pada sang kucing hitam. Seorang penjinak binatang sendiri biasanya memiliki jagoan tertentu untuk bisa mengendalikan binatang buasnya. Sehingga begitulah lebah-lebah itu akan pergi dengan sendirinya apabila Pangeran Huoxing juga menjauh. Setidaknya itulah yang dipikirkan oleh Ruo Chen. Dia kemudian meminta sang kucing hitam untuk segera berhenti bermain-main melalui telepati. Sang kucing hitam pun langsung menolaknya karena dia ingin menikmati pertarungan pertamanya setelah lama tidak keluar. Ruo Chen pun mengancam akan menyegelnya lagi jika tidak menurut, dan sang kucing hitam pun akhirnya hanya bisa menurut saja. Ruo Chen pun memintanya untuk cepat karena sudah mulai mencapai batasnya. Menuruti Ruo Chen, sang kucing hitam pun kemudian langsung mengeluarkan bola energi dari mulutnya. Energi yang terpancar jelas sangat besar, bahkan hanya dengan merasakannya saja Pangeran Huoxing menjadi sangat panik. Dia kemudian menyuruh burungnya untuk terbang lebih tinggi, namun sayangnya pergerakan burungnya itu terlalu lambat dan alhasil dia terkena semburan sang kucing hitam. Dan setelah serangan itu pun Pangeran Huoxing langsung menyadari jika kucing hitam di depannya bukanlah kucing biasa. Dia pun akhirnya memutuskan untuk kabur lebih dulu karena situasi tak terduga tersebut. Melihat itu pun sang kucing hitam nampak kecewa karena sifat Huoxing yang sangat berbanding terbalik dengan Ruo Chen yang tidak mudah menyerah. Bagaimanapun pertarungan telah berakhir tepat seperti dugaan Ruo Chen, para lebah beracun pun kemudian juga ikut pergi bersamaan dengan Pangeran Huoxing. Xishan yang tidak tahu apa-apa pun kemudian bertanya pada Ruo Chen tentang apa yang terjadi. Ruo Chen pun menjawab jika itu pasti adalah dikarenakan sang kucing hitam yang berhasil mengalahkan Pangeran Huoxing. Xishan pun semakin bingung karena dia tidak percaya seekor kucing gemuk dapat mengalahkan Pangeran Huoxing, kebanggaan kerajaan bundar. Ruo Chen pun memintanya untuk tidak perlu terlalu memikirkannya sembari memberikannya pil pengobatan dan juga memintanya untuk beristirahat dulu saja. Beberapa waktu berlalu setelah Pangeran Huoxing kabur, baik Ruo Chen dan Xishan sudahlah mulai pulih kembali. Namun tiba-tiba tubuh Xishan mengalami gejolak aneh, dia menjadi sangat panas dan nakal. Xishan pun langsung menyadari jika itu pasti adalah karena efek tangan iblis hijau milik Xingyao. Dia pun kemudian segera mendekati Ruo Chen yang sedang bermeditasi dan dia pun terhenti. Pangeran ada tepat di depanku, dia pasti dapat dengan mudah membantuku. Tapi bagaimana bisa aku memiliki pikiran seperti itu? Aku haruslah bisa menahan diriku, pikir Xishan yang intinya tidak enak hati untuk meminta bantuan. Dia pun akhirnya terdiam menahan hasrat miliknya, sementara sesuatu tiba-tiba melesat jatuh dari langit tepat di atas Ruo Chen. Sesuatu itu tidak lain adalah sang kucing hitam yang terjatuh dengan konyol, mungkin karena efek transformasinya yang telah habis. Namun meskipun begitu juga, Ruo Chen ternyata tidak menertawakannya, melainkan dia justru kagum karena daya tahan tubuh sang kucing yang begitu kuat. Sang kucing hitam pun kemudian langsung mengambil pose sembari membanggakan dirinya meskipun kepalanya benjol. Melihat tingkahnya itu pun Ruo Chen merasa aneh, dia kemudian menegaskan jika sebenarnya tidak bermaksud untuk memujinya. Dia pun kemudian bertanya apakah benar Pangeran Huoxing melarikan diri, dan sang kucing hitam pun menjawab tentu saja. Tidaklah ada orang lain yang tidak kabur jika berhadapan denganku selain kau. Dan jika dia bukan seorang pejinak binatang, aku juga pasti sudahlah membunuhnya. Dalam pertarungan tadi aku sudah menggunakan sangat banyak ki, jadi bisakah kau memberikanku kristal spirit meski hanya sedikit saja, balas sang kucing hitam. Ruo Chen pun kemudian melemparkan satu untuknya sembari bertanya bagaimana cara dia meningkatkan level kultivasinya sangat cepat. Sang kucing hitam pun kemudian menangkap kristal spiritualnya sembari menjawab jika itu adalah karena kekuatannya tersegel dalam lambang. Jadi selama kau berhasil meningkatkan kultivasi, itu akan membuka lebih banyak segel di dalamnya dan membuatku ikut bertambah kuat, balas sang kucing hitam. Dan dia pun kemudian masuk ke dalam lambang Ruo Chen karena di sana dia dapat memulihkan ki dengan lebih cepat. Setelahnya Ruo Chen pun kemudian bangkit berdiri, dia bingung karena tidak menemukan Xishan. Ruo Chen pun kemudian menoleh ke belakang dan dia pun akhirnya menemukannya dalam keadaan sangat memprihatinkan. Terlihat Xishan sudahlah tidak dapat menahannya lagi, dia akhirnya meminta bantuan Ruo Chen.
Ruo Chen pun dengan cepat menyadari keadaannya dan dia pun menduga jika itu pasti karena efek dari tangan iblis hijau milik Xing Yao. Ruo Chen pun bingung tentang apa yang harus dilakukan dan saat itu dia pun menemukan adanya bekas sengatan lebah pada tubuh Xishan. Begitulah singkatnya Xishan itu terkena 2 racun sekaligus. Racun tangan iblis Xing Yao membuatnya menjadi memanas, sedangkan racun dari lebah membuatnya berhalusinasi. Setidaknya begitulah apa yang dipikirkan oleh Ruo Chen, sementara Xishan akhirnya sudah benar-benar lepas kendali. Dia meraih wajah Ruo Chen. Xishan pun kemudian meminta maaf karena sudah tidak dapat lagi menahannya. Dia meminta tolong kepada Ruo Chen untuk segera melakukannya. Dia pun meminta Ruo Chen untuk membantunya melepaskan pakaian, namun Ruo Chen langsung menolaknya. Dia meminta Xishan untuk tetap tenang. Namun begitulah keadaan Xishan sudahlah sangat parah. Dia pun memohon pada Ruo Chen untuk menyelamatkannya, membuatnya kebingungan. Ruo Chen sendiri sebenarnya ingin menyelamatkan Xishan, namun dia memiliki alasannya tersendiri. Ruo Chen sendiri telah mempelajari teknik telapak naga gajah yang membuat energi yang dalam dirinya meningkat pesat, sehingga oleh karena itu dia tidaklah bisa berhubungan, karena itu nampaknya dapat membuatnya kehilangan teknik tersebut akibat adanya energi yin atau energi wanita yang masuk. Mungkin juga bisa berarti sebaliknya, energi yang dalam diri Ye Chen mungkin justru membuatnya lebih jantan. Bagaimanapun Xishan sudah tak bisa menahan diri lagi. Dia pun kemudian merobek jubah Ruo Chen. Ruo Chen pun akhirnya mulai ikut terangsang, oleh karenanya dia kemudian segera menutup mata sembari bertanya pada Xishan apakah dia benar-benar tidak dapat berhenti. Namun Xishan sama sekali tidak menjawab, sehingga Ruo Chen pun kemudian dengan terpaksa langsung mengambil langkah mematuk kepala Xishan, membuat dia pingsan. Ruo Chen sadar jika posisinya sekarang tidaklah aman. Ruo Chen pun kemudian buru-buru membuat pil berharap itu bisa menyelamatkan nyawa Xishan. Ruo Chen pun terdiam sejenak memikirkan keadaannya, karena begitulah racun seperti itu sungguhlah sangat mengerikan. Bagaimana jika yang dia temui bukan aku? Aku takut dia akan melakukan hal yang akan dia sesali seumur hidup, pikir Ruo Chen. Dan tak lama kemudian seekor burung pun melintas di langit. Ruo Chen langsung tahu jika itu pasti adalah Pangeran Huoxing yang kembali membawa bala bantuan. Ruo Chen jelas panik, oleh karenanya dia pun kemudian memasukkan Xishan ke dalam ruang dalam simbolnya karena sudah terpaksa. Dan beralih ke sisi Pangeran Huoxing, terlihat dia sangat marah karena kerajaan Bundar yang sudah menderita banyak kerugian. Dia benar-benar ingin membalas dendam, oleh karenanya dia berniat untuk tidak akan berhenti sampai berhasil membunuh Ruo Chen dan Xishan. Dan adapun ternyata orang yang dibawa oleh Pangeran Huoxing itu adalah kakak Feng Ziyi, seorang pemanah yang telah dibunuh oleh Ruo Chen. Dia adalah senior di Akademi Bank Bela Diri, jadi sepertinya dia adalah orang yang mengawasi area tempat Ruo Chen berada. Jelas dia juga ingin membalas dendam atas kematian adiknya. Dia kemudian meminta Pangeran Huoxing untuk segera memberitahunya jika menemukan Ruo Chen. Pangeran Huoxing pun mengiyakannya. Dia berjanji untuk itu dengan nada yang sopan. Keduanya pun kemudian berpencar, sementara Ruo Chen yang ada di kejauhan mengamatinya dalam diam. Jelas Ruo Chen sendiri cukup terkejut. Dia tidak menyangka Pangeran Huoxing yang begitu angkuh bisa menunjukkan hormat pada orang lain. Oleh karenanya Ruo Chen pun langsung menyadari jika kakak Feng Ziyi adalah orang yang sangat kuat dan penting, karena hanya itulah yang menjelaskan semuanya. Bagaimanapun tidak ada hal khusus yang terjadi setelahnya. Ruo Chen berhasil meloloskan diri. Dia kemudian segera mengeluarkan Xishan dan mulai melakukan pemulihan dengan teknik Scripture Emperor Ming yang mampu membersihkan kotoran racun dari tubuh. Adapun ngomong-ngomong, Ruo Chen sendiri sudah mencapai level 2, sehingga begitulah dia cukup yakin bisa melakukannya. Ruo Chen pun terus mengalirkan ki ke dalam tubuh Xishan hingga akhirnya upayanya itu membuahkan hasil. Xishan pun mulai sadarkan diri, ditandai dengan suara batuknya. Ruo Chen pun kemudian memberikan ki dengan lebih besar setelahnya, membuat Xishan berteriak kesakitan. Ruo Chen pun panik, oleh karena itu dia takut jika tekniknya tadi justru membunuh Xishan. Namun begitulah, ternyata hasilnya cukup baik. Teknik Ruo Chen benar-benar efektif dapat memulihkan Xishan. Ruo Chen pun kemudian langsung mengerahkan lebih banyak ki dan sirkulasi ke dalam tekniknya dan melepaskannya ke tubuh Xishan dan terus mengalirkannya. Jauh dalam alam bawah sadarnya, Xishan pun merasakan sebuah perasaan aneh bersamaan dengan menurunnya rasa panas menjadi hangat, dan racun-racun dalam dirinya pun perlahan mulai menghilang. Xishan pun akhirnya membuka matanya dan menemukan Ruo Chen ada tepat di hadapannya, nampak lega. Xishan pun bertanya tentang apa yang baru saja dia lakukan, dan Ruo Chen pun kemudian memintanya untuk segera mengambil pakaian saja dulu. Xishan pun kemudian segera melihat tubuhnya dan jelas saja dia memerah malu ketika menyadari posisinya. Air matanya pun menetes secara alami. Xishan kemudian bertanya pada Ruo Chen tentang apa yang sudah dia lakukan.
Rochen pun menjawab jika dia hanya membersihkan racun dalam dirinya saja. Juga bukankah sebaiknya kau jangan banyak bergerak karena tubuhmu itu masihlah lemah? Mengapa juga kau tidak segera berganti pakaian saja? Aku sudah meletakkannya di sampingmu. Jadi cepatlah ambil itu, balas Rochen. Xixian pun kemudian segera mengambilnya dan dia pun nampak kurang puas karena pakaian Rochen yang tidak pas. Dia pun kemudian juga meminta celana untuk perempuan jika punya dan Rochen pun menjawab sayangnya tidak. Juga ngomong-ngomong, di sebagian besar kerajaan mengenakan salah satu pakaian anggota kerajaan itu setelah suatu kehormatan besar. Tapi nampaknya kau sama sekali tidak peduli tentang itu, bukan? Ucap Rochen mungkin mencoba menggoda Xixian. Namun Xixian juga tidak peduli. Dia kemudian bertanya lagi pada Rochen apakah dia benar-benar tidak melakukan apapun. Rochen pun kemudian menegaskan jika bagaimanapun dia adalah seorang pangeran. Jadi bagaimana bisa aku melakukan hal hina seperti itu? Lagi pula kau sendirilah yang melompat ke arahku. Tenang saja, aku benar-benar tidak melakukan apapun, melainkan sebaliknya. Lihatlah, ini adalah bekas luka cakar yang kau berikan padaku, ucap Rochen menunjukkannya. Xixian pun kemudian langsung berteriak menyuruhnya diam karena saking malunya membuat pijakannya goyah dan berakhir terjatuh. Dasar keras kepala, aku kan sudah memberitahumu untuk jangan banyak bergerak. Racun di tubuhmu itu belumlah sepenuhnya dihapus, itu bisa kembali kapan saja, ucap Rochen dan Xixian pun menyuruhnya diam lagi. Namun Rochen rupanya masih belum puas berbicara. Dia pun kemudian mengeluarkan sebuah pedang memberitahu Xixian jika itu dia temukan dalam lengan bajunya. Melihat itu pun Xixian nampak terkejut. Dia kemudian bertanya pada Rochen apakah sebenarnya dia tahu identitas aslinya. Rochen pun kemudian melemparkan pedang tersebut sembari menjawab iya. Pedang seperti ini hanyalah digunakan oleh assassin dari pasar gelap. Sebelumnya Ratu Kerajaan Judu memang sering mengirim assassin untuk membunuhku, jadi aku sudah sangat familiar dengannya, balas Rochen. Xixian pun akhirnya tidak bisa mengelak lagi. Dia pun mengakui jika dia memang seorang assassin yang juga dikirim oleh sang ratu. Xixian kemudian segera mengambil posisi siaga, namun Rochen sama sekali tidak berniat untuk bertarung. Hentikanlah dalam keadaanmu sekarang, bahkan sekalipun kau mencoba yang terbaik, kau tidak akan bisa menang melawanku. Seharusnya kau tahu itu, bukan? Ucap Rochen. Oh benarkah? Apa kau berpikir membunuhku itu sangat mudah? Balas Xixian. Ya tentu saja, jika aku benar ingin membunuhmu maka kau tidak akan bisa bernafas lagi sekarang. Kau pikir untuk apa aku menyelamatkanmu? Balas Rochen. Mendengar itu pun Xixian menjadi ragu. Dia kemudian bertanya memangnya apa alasannya, karena dia yakin jika sebenarnya Rochen sudah lama mengetahui identitasnya. Rochen pun kemudian menjawab mengatakan jika itu karena dirinya masih hidup. Jika kau benar-benar ingin membunuhku, seharusnya aku juga sudah mati dari lama. Jadi jika kau tidak melakukannya, mengapa aku tidak bisa menyelamatkanmu? Balas Rochen. Itu adalah sama artinya dengan mengatakan jika dia mempercayainya. Mendengar itu pun Xixian hanya bisa terdiam. Dia benar-benar tidak menyangka Rochen akan mengatakan hal seperti itu dengan enteng. Apapun itu juga, Rochen setelah tidak lagi membahasnya. Dia kemudian bertanya pada Xixian apakah ingin kembali karena persyaratan untuk lulus ujian sudahlah terpenuhi. Namun Xixian kemudian menolak. Dia menyatakan jika masih ingin memburu orang-orang kerajaan bundar lebih dulu. Bukankah kau juga ingin melakukannya demi kerajaan Junwu? Ucapnya. Rochen pun kemudian menurutinya. Dia menghargai keputusan Xixian tersebut. Xixian pun tersenyum senang mendengar jawaban Rochen. Dia pun bertekad untuk bertambah kuat. Dan cara terbaik dan tercepat untuk itu adalah dengan memburu mereka, bukan? Kita dapat memperoleh banyak sumber daya untuk berkultivasi dengan itu, ucapnya. Rochen pun tersenyum mendengarnya, karena begitulah nampaknya dia memiliki pikiran yang sama, karena dia sadar jika musuh yang menantinya di akademi adalah musuh yang jauh lebih kuat. Singkat cerita, 2 hari pun cepat berlalu. Setelahnya, baik Rochen dan Xixian terus membantai pasukan dari kerajaan bundar dan terus meningkatkan kultivasi. Semua barang jarahan Xixian simpan lebih dulu di cincin spasial. Dia berniat untuk membaginya nanti setelah sampai di akademi. Rochen pun tidak mempermasalahkannya. Dia menurut saja. Seolah Rochen sama sekali tidak tertarik dengan harta, Xixian pun sampai tak habis pikir olehnya. Dia pun bertanya-tanya apa itu karena Rochen sudah memiliki sumber daya melimpah sebagai anggota kerajaan. Apapun itu juga, mereka kemudian segera bergegas kembali karena batas waktu yang sudah habis. Mereka menuju ke kemah bagian barat.
Dengan cepat mereka pun menjadi pusat perhatian karena ternyata berita tentang bentrokan antara kerajaan Junwoo dengan kerajaan Bundar sudahlah menyebar luas. Kebanyakan orang sudah tahu jika kerajaan Bundar mencari perkara dengan kerajaan Junwoo, namun justru berakhir dibantai oleh Ruochen dan Xishan. Reputasi kerajaan Bundar benar-benar hancur oleh karenanya. Mendengar itu, Xishan dan Ruochen pun tertawa. Dan tak lama setelahnya, Cheng Feng pun kemudian datang menyapa mereka. Pandangannya pun langsung tertuju pada Xishan karena dia sadar apa yang dikenakan Xishan itu adalah pakaian milik Ruochen. Terlebih celana Xishan juga robek. Cheng Feng pun menjadi penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Bukankah itu terlalu ekstrim ucapnya membuat Xishan dan Ruochen menjadi panik seiring dengan wajah mereka yang memerah. Cheng Feng pun kemudian langsung menggoda mereka. Sungguh tak terduga, aku tidak bisa membayangkan seorang pangeran dingin menjalin hubungan dengan kecantikan beku. Apakah gunungnya sampai meletus saat itu? Ucap Cheng Feng menyindir. Dan mendengar itu pun jelas Xishan sangat marah. Dia kemudian menyuruh Cheng Feng untuk diam sembari memberikan tendangan kuat tepat ke wajahnya. Xishan pun kemudian mengancam akan membunuhnya jika berani bicara omong kosong lagi, dan Cheng Feng pun langsung berjanji untuk itu. Mengesampingkan kekonyolan tersebut, waktu pengumuman pun akhirnya telah tiba. Tetua situ kemudian keluar menemui para peserta. Baiklah para peserta, ujian pertama sudah selesai. Total adalah 1537 kontestan, namun yang berhasil hanyalah 468 orang saja. Bagi yang gagal akan langsung dieliminasi, sedangkan bagi yang berhasil akan beristirahat lebih dulu di sini selama 1 malam. Ujian kedua yang berupa ujian menara akan dimulai besok, dan hanya 120 peserta terataslah yang bisa masuk ke Akademi Bank Bela Diri. Kedua saudari seniormu akan berjaga malam ini, dan bagi yang berani menantangnya, mereka akan langsung diberi hukuman berat, ucap tetua situ yang kemudian pergi diikuti suara sorak para peserta. Kedua senior yang bertugas pun kemudian muncul membungkam seluruh peserta baik wanita dan laki-laki dengan penampilan mereka. Mereka masing-masing adalah Huang Yanchen dan Duan Muxingling yang masing-masing memiliki keindahan es dan api.